Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus? Kita akan membahasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak Eva. Pak Budi, bagaimana perkembangan terkini penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras? Oke, terima kasih Mbak Eva. Tadi siang kita sudah sama-sama ya melakukan konferensi pers dari Bapak Kapolda, dijelaskan juga oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sudah secara komprehensif mulai dari kejadian awal di hari Kamis 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 malam. Setelah itu, Polres Metro Jakarta Pusat sangat proaktif menerbitkan LP model A serta mencoba mendatangi korban di rumah sakit. Nah, dari beberapa rangkaian termasuk olah TKP, pemeriksaan keterangan saksi-saksi, olah barang bukti, serta secara scientific crime investigation yang dilakukan oleh tim gabungan, baik itu dari Barreskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk analisa digital forensik yang dilakukan. Ini juga sudah dilakukan secara bertahap. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dalam waktu dekat kami juga akan mengupdate kembali perkembangan. Tadi sudah dijelaskan juga ada hasil uji laboratorium forensik yang nanti akan kita sampaikan. Terbaru polisi menyebut terduga pelaku berjumlah 4 orang ya Pak. Bukti apa yang mengindikasikan jumlah pelaku 4 orang dalam kasus ini? Ya, ini masih dugaan, Mbak ya, masih dugaan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut. Dari beberapa analisa tadi yang disampaikan, ada beberapa hasil digital forensik, CCTV, dan lain-lain. Ini dilakukan analisa yang mendalam di laboratorium digital forensik, termasuk analisa manual. Ditemukanlah beberapa suatu sistemik rangkaian pertemuan dari diduga pelaku, termasuk sampai dengan melakukan memonitor korban pada saat mengisi bensin sampai dengan terjadilah di Jalan Salemba 1 penyiraman cairan berbahaya tersebut. Nah, ini juga melihat beberapa rangkaian yang terencana secara eh, teratur manajemennya. Nah, ini juga harus kami dalami. Makanya dengan tempo waktu di kejadian 12, sekarang hari Senin 16 kami sudah Polda Metro Jaya sudah merilis. Artinya kepolisian sangat concern menjadi prioritas utama dalam proses pengungkapan terhadap saudara korban AY ini ada. Dengan dugaan pola yang terencana, apakah ini terkonfirmasi adalah sebuah jaringan? Ya, kami masih akan mendalami itu karena memang beberapa barang bukti yang masih kita uji di laboratorium digital forensik, lab 4 maupun digital forensik ini masih kita akan kombinasikan. Begitu juga dengan keterangan dari korban dan saksi-saksi yang ada di TKP, ini akan bisa menambah informasi. Makanya seperti perintah Bapak Kapolri terhadap Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya langsung menindaklanjuti, membentuk posko layanan pengaduan khusus terkait tentang cairan yang berbahaya ini, sehingga sudah membuat hotline di lobi di Treskrim Polda Metro Jaya. Ini adalah kita berguna untuk bagi masyarakat ataupun saksi yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa ini untuk bisa mengkonfirmasi, memberikan informasi yang valid, sehingga ini bisa menjadi suatu ruang kesimpulan bagi penyelidik dan penyidik. Pak Budi, sebelumnya beredar foto AI diduga pelaku yang kemudian tersebar di media sosial. Apa hasil pendalaman dari pihak kepolisian? Ya, kami menyatakan bahwa rekayasa AI ini memang sengaja dibuat ataupun dikeluarkan di media-media sosial ataupun media mainstream. Mungkin ada indikasi untuk menyesatkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik gabungan ini. Dan itu juga bisa mendistrak seluruh perhatian masyarakat. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa ini sudah ada foto yang dikeluarkan, kenapa Polri masih belum bisa melakukan pengungkapan. Kami sampaikan di sini bahwa beri penyidik ini waktu dan ruang untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan. Penyidikan dan pengungkapan yang dilakukan kepolisian ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi waktu beberapa hari ini bukan polisi lambat, tapi polisi sangat teliti.
sangat cermat dalam melakukan pengungkapan terhadap penyiraman cairan berbahaya ini. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa ya Pak Budi, 7 orang. Informasi terakhir sampai saat ini bagaimana perkembangan saksi-saksi yang diperiksa baik dari pihak kontras maupun saksi mata di lokasi kejadian? Ya, kami berterima kasih terhadap beberapa saksi yang ada di TKP, termasuk dari teman-teman di Kontras, untuk bisa memberikan informasi terkait tentang peristiwa ini. Pasti ada sebab akibat dari peristiwa ini, tidak mungkin terjadi secara spontan di hari tersebut. Berarti adanya indikasi-indikasi lain, dan ini masih kami dalami. Kami juga menyampaikan empati ya terhadap korban, terhadap insiden ini. Semoga kita sama-sama mendoakan korban untuk segera diberikan kesembuhan dan kepulihan. Baik, kasus ini mendapatkan atensi langsung dari Presiden. Lalu bagaimana komitmen kepolisian untuk mengungkap kasus dan target pengungkapan pelaku serta motif kasus ini kapan, Pak Budi? Ya, ini juga menjadi perhatian ya. Bapak Kapolri sudah menyampaikan beberapa hari lalu, dan ini menjadi konsentrasi Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Perkara penyiraman cairan berbahaya ini terhadap korban AY ini menjadi adalah skala prioritas dalam proses pengungkapan yang dilakukan oleh Polri. Dan ini menjadi suatu PR bagi kita semua, dan kami juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijak mendokumentasikan, menyampaikan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah foto yang beredar AI tersebut. Kita nantikan pengungkapan kasus dari kepolisian untuk mengungkap pelaku dan motif dalam kasus ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.